Iman yang selanjutnya al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Maksudnya hari di dunia, tidak ada lagi setelah hari kiamat. Maka ketika dibangkitkan hari kiamat, maka itu hari terakhir bagi manusia. Ya, setelahnya adalah alam akhirat. Dan iman kepada hari kiamat beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari setelah kematian. Jadi iman kepada hari kiamat beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari setelah kematian. Jadi mulainya kiamat bagi seseorang itu ketika kapan? Wafat. Maka apabila seseorang itu wafat dikatakan qad qamat qiyamatuhu sughra. Telah dibangkitkan kiamat dia yang kecil. Kenapa? Karena kalau dia sudah wafat, dia akan mendapatkan semua janji Allah Azza wa Jalla. Ya, dari mulai dia wafat, ya, maka di antara iman kepada hari kiamat, kata para ulama, iman dengan nikmat kubur dan azab kubur. Alam barzakh itu satu alam yang terjadi sebelum alam akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka ada barzakh, maksudnya kuburan, alam kubur sampai hari kebangkitan. Ya, jadi beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur. Kalau seorang di kuburan itu ada kehidupan antara dua, imma dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan azab. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia mendapatkan nikmat. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia mendapatkan azab. Ya, fitnah kubur itu pertanyaan para malaikat. Karena seseorang akan didatangi oleh dua malaikat dan ditanya, "Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk?" Siapa Rabb kamu, apa agama kamu, dan siapa nabimu? Kalau seorang mukmin dia akan mengatakan Allah Rabbi, Allah Rabbku, agamaku Islam dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir dia mengatakan ha la adri, sami'tun nas yaqulun faqul. Ha aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku mengikutinya. Ini kata para ulama ada satu hukum la taqlid fil aqaid. Tidak ada taklid dalam bab akidah. Karena orang-orang itu ketika ditanya nggak bisa jawab, dia hanya ikut-ikutan. Makanya ini menunjukkan tidak ada taklid dalam bab akidah. Akidah harus dibangun di atas ilmu dan harus belajar dan di atas basirah. Kemudian ada hempitan kubur. Ya, semua orang akan mendapatkan hempitan kubur. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Cuman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an tetap mendapatkan hempitan kubur. Cuman para ulama menjelaskan apa perbedaan hempitan kubur bagi orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir itu dihempit di dalam kuburannya, maka hancur lebur hingga tulang berulangnya. Maka hempitan kubur bagi orang kafir itu merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hempitan kubur bagi orang mukmin itu seperti pelukan seorang ibu kepada anak. Maka dia ada hempitan, cuman hempitannya bukan siksaan, tapi hempitannya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini nikmat bagi orang yang beriman kepada Allah di dunia. Dia mendapatkan kelak nikmat di kuburan dan di alam barzakh. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika seseorang sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat, disuruh seorang mukmin tersebut tidur. Maka tidurnya dia di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru di malam pertama. Dia sangat nikmat, ya, sangat lapang kuburannya dan dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua penghuni kubur dari orang-orang beriman, dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb aqimis sa'a, ya Rabb aqimis sa'a, hatta arji'a ila ahli wa mali." Wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Maka iman kepada hari kiamat, hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang paling memotivasi seorang muslim untuk beramal saleh. Karena dia tahu setelah kematian ada kehidupan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, falikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Setiap dunia dan akhirat memiliki pengikut, maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun bila hisab. Karena di dunia seseorang beramal tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghadan hisab bila amal. Dan esok setelah kematian semuanya hisab tanpa amal. Kemudian beriman juga kebangkitan, bahwasanya nanti setelah alam barzakh ada ba'ats, dibangkitkan semua orang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yub'atsu hufatan 'uratan ghulla. Manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kita ciptakan dia pertama kali, maka kita kembalikan dia seperti itu. Seperti bayi.
tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, apakah kita akan melihat satu dengan yang lainnya? Maksud melihat aurat satu dengan yang lainnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amr asyad min dzalik. Artinya perkaranya akan lebih dahsyat dibandingkan itu. Orang sudah tidak memikirkan lagi aurat orang lain. Semua memikirkan apakah dia selamat apa tidak. Kemudian juga beriman, kalau nanti malaikat akan didekatkan kepada manusia, maka sebagian mereka ada yang mendapatkan zil, naungan pada hari kiamat. Dinaungi dari panasnya sinar matahari. Dan sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke betis, ada yang keringatnya sampai ke badan, dan ada yang keringatnya menenggelamkan mereka. Dan di situ ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Siapa aja mereka? Siapa yang bisa sebutkan? Hah? Yang pertama, imam yang adil. Kemudian pemuda yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Ada seorang lelaki hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian seseorang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia menyembunyikan sedekahnya. Dan yang ketiga, seseorang meninggalkan zina karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada sirat. Ada sebelumnya, setelah ba'ats ada hisab, ada perhitungan. Semuanya dihitungkan amal kebaikan dan keburukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada tatayarus suhuf, ada pembagian lembaran-lembaran amal kebaikan, amal keburukan. Kemudian ada mizan, ada timbangan. Akan ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Ya. Dan kata para ulama, maksud dari hisab itu arad. Artinya hisab yang selamat itu hanya diperlihatkan oleh Allah amal kebaikan dan amal keburukan. Itu yang selamat. Tapi kalau nuqish, dia diajak diskusi dan ditanya, itu tanda dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan, faman nuqish udzib. Siapa yang didiskusikan dan ditanya tentang dosa-dosanya, itu tanda diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sirat. Nanti setiap manusia melewati sirat. Wa inna minkum illa wariduha. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan pasti melewati sirat. Sirat satu jembatan yang dia lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan manusia berbeda-beda melewati jembatan tersebut. Ada yang melewatinya seperti kilat, ya sangat cepat. Ada yang melewatinya seperti mengendarai kuda. Ada yang melewatinya berlari. Ada yang melewatinya berjalan. Dan ada yang melewatinya merangkak. Nah, yang merangkak ini antara selamat dan tidak selamat. Karena di samping sirat ada kalalib. Ada kayak semacam besi-besi yang siap menarik orang-orang yang tidak selamat. Maka orang yang merangkak, ada sebagian mereka selamat, ada yang sebagian mereka ketarik dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian juga nanti sebelum di surga ada kantarah. Apa ikhwah kantarah? Kantarah itu satu tempat sebelum masuk ke surga. Ada orang di kantarah, dia sudah di depannya surga cuman tertahan. Subhanallah, datang orang-orang kepada dia. Ya, maka orang ini berkata, laqad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Si fulan telah mengejek si fulan, telah mengambil harta fulan, telah menzalimi si fulan. Maka pahala dia yang banyak diberikan lagi ke orang-orang tersebut. Sampai ketika habis, maka orang-orang itu memberikan dosanya. Maka dia dimasukkan ke dalam api neraka karena sebab kezaliman kepada sesama manusia. Dan itu maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Apa muflis? Bangkrut. Kata para sahabat, man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya dirham dan harta. Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau al-muflis, nanti di akhirat dia membawa banyak pahala. Sampai kepada kantarah. Kantarah, tadi tempat yang disebutkan, maka orang-orang datang meminta hak mereka. Makanya ya ikhwah, ini pelajaran buat kita semua. Seseorang bereskan urusan dia dengan manusia sebelum datang kematiannya. Karena kalau dia tidak selesai di dunia, tetap akan diadili oleh Allah kapan? Di akhirat. Dan di akhirat sudah tidak ada lagi nominal uang, yang ada pahala dan dosa. Makanya ya, hak sesama manusia itu harus dijaga. Dan dia selesaikan di dunia sebelum datang wafat dan kematiannya. Ya, sebagian mengatakan istri yang paling celaka ketika suaminya wafat dalam keadaan membencinya. Artinya suaminya lagi membencinya, murka kepadanya, kemudian wafat. Artinya si istri ini tidak ada lagi alasan atau kesempatan untuk meminta maaf.
Ya makanya ini pentingnya seseorang menyelesaikan urusan dia sesama manusia di dunia sebelum di akhirat kelak. Kemudian juga di sini pelajaran buat kita semua agar seseorang membatasi pergaulannya, jangan sampai banyak berbuat zalim di dalam pergaulan. Ya,